Hadirkan Allah dalam majelis kita, hadirkan Rasulullah di dalam hati kita, hadirkan Allah dan Rasulullah bersamaan, masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, menyatu dalam pikiran dan fokus diri kita dengan penuh kepasrahan, dengan penuh kita ampunan, dengan penuh penyesalan atas Alhamdulillah. Masih semangat, Bu? Masih belum ngantuk ya? Tapi orang rasanya matanya dikipasi, jadi bukan karena ngantuk, karena matanya kena kipas kan gitu ya. Dari tadi gini-gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad ila siratikal mustaqim wa ila dinikal qawim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratan mukarramin yang kami muliakan, kami hormati, saudara kami ini juga sahib lama Mukhalid dan semuanya, Gus Sigam sekeluarga, juga semua yang hadir, Bapak, Ibu-ibu, grup sholawat dan semuanya yang terlibat. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini dengan izin Allah, dengan ridha Allah, kami berserta tim dari Travel MBC. Ya, kalau dulu namanya Majelis Baitullah Center, nah sekarang sudah PT Travel sendiri menjadi PT Mulia Bekah Cemerlang. Artinya dengan kita berangkat ke Baitullah supaya hidup kita ini mulia, supaya hidup kita berkah. Kalau sudah kita mulia, kita ini barokah, insya Allah kita akan mendapatkan nur dari Allah, mendapatkan nur Muhammad, kita mendapatkan nur cahaya yang dari Al-Quranul Karim, dan akhirnya hidup kita cemerlang. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini begitu lama saya tidak kesini. Terakhir dulu ya tahun 2019 ini. Selama ada COVID, ya alhamdulillah disuruh di rumah, lockdown di rumah, dan akhirnya itu lahirlah Muhammad Lockdown Al-Qarni. Lah suruh stay at home, suruh di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Ya akhirnya berhasil, punya omongan. Kasih nama siapa? Muhammad Lockdown Al-Qarni. Ya Allah. Ya semuanya ini tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, Bu, ini sekarang sudah mulai menuju ke normal, tapi siapa yang jamin akan normal? Ada nggak? Nggak ada. Apakah nanti kalau semakin kesana nanti semakin baik? Belum tahu juga. Tahun 2020 di bulan November, jadi di Indonesia ini tutup itu mulai tanggal 27 Februari 2020. Pas dari pemberangkatan kami yang terakhir di bulan Januari pulang waktu itu, persiapan untuk pemberangkatan di Maret, ternyata 27 Februari tutup. Terus sampai akhirnya di bulan November 2020 sempat buka. Harapan muncul, alhamdulillah buka lagi. Ada kesempatan untuk berkunjung berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sebentar, tutup lagi. Ya Allah, tidak jadi lagi. Itu hanya paling 2 bulan. Dan sampai akhirnya itu kemarin, tanggal 23 Desember, ada tim survei berangkat duluan, 25 orang dari beberapa perwakilan asosiasi travel. Kemudian murni dan resmi tanggal 8 Januari akhirnya ada pemberangkatan perdana jamaah. Dan setelah dievaluasi alhamdulillah. Karantina yang di Jakarta dulu itu lumayan,
Awalnya itu 14 hari, turun 10, turun lagi 7. Tadi ada info lagi di Jakarta hanya karantinanya 5 hari. Semoga bulan depan tinggal 3 hari. Berikutnya tidak usah karantina. Amin Allahumma amin. Jadi pokoknya kita yang penting tanamkan kerinduan dalam diri kita, tanamkan dalam pikiran, kangennya hati kita, sambungkan hati pikiran kita kepada Rasulullah, kepada Allah, kangen pada Baitullah. Yang sudah pernah berangkat entah umroh atau haji siapa? Yang sudah pernah? Oh ibu, oh ya, masih ingat. Waduh, sehat bu? Alhamdulillah, ini bulan pas berangkat juga bareng saya. Alhamdulillah. Cuma kayaknya rombongan itu sudah ada yang innalillah ya. Sudah ada teman. Ya, ada ya. Bu Mai. Iya betul. Saya masih ingat itu minta badal waktu itu. Badal umroh ya. Ya Allah. Ya untuk yang almarhumah hadiah Fatihah. Semoga beliau yang sudah di alam barzakh diberikan nikmat oleh Allah, diberikan terang bagaikan cahaya matahari dan rembulan di alam kuburnya, dan diberikan luas sehingga begitu nyaman, lebih enak di sana daripada ketika di dunianya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bagi yang sudah pernah ke tanah suci, semoga diberikan lapang rezeki, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan fisik, sehat walafiat, dan akhirnya bisa berangkat lagi. Amin Allahumma. Yang belum, semoga secepatnya segera berangkat ke tanah suci. Nah, kenapa Pak? Tadi sudah disampaikan sama Bu Sika. Jangan sampai keduluan yang ketiga. Apa tadi? Panggilan ketiga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang menunggu selama tutup, selama umroh ini tutup. Ada calon-calon jamaah itu yang sudah niat dan sudah proses, ada paspornya dan sebagainya waktu itu. Sampai sekarang sudah ada 21 orang. 21 orang yang meninggal, bukan yang berangkat. Belum ke Baitullah, tapi berangkatnya ke rahmatullah. Masya Allah. Kita tidak akan tahu kapan itu kita tadi akan menjemput ajal. Oleh karena itu sekarang waktunya. Entah masalah nanti itu ada karantina, nggak ada karantina, urusan lain. Yang penting sampai ke tanah suci. Bismillah pokoknya. Minta sama Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu sambungkan hati kita, perbanyak istighfar yang penting ya. Perbanyak istighfar. Malam hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk menyambungkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jadi yang matiin enggak apa-apa. Nah, biar terang. Baik, mari kita dengarkan dulu. Saudaraku, detik ini mari kita awali dengan perubahan. Jangan pernah kita bersandar kepada siapapun. Kalian, mari kita beristighfar bersama. Hadirkan Allah dalam majelis kita. Hadirkan Rasulullah di dalam hati kita. Hadirkan Allah dan Rasulullah bersamaan. Masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Menyatu dalam pikiran dan fokus diri kita. Dengan penuh kepasrahan, dengan penuh kita ampunan, dengan penuh penyesalan atas dosa yang kita lakukan. Dengan keikhlasan hati kita yang paling dalam, mari kita beristighfar bersama. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billah. Ketika kita hidup tapi kita jauh dari Allah, apalah artinya ketika kita hidup tetapi tidak kenal dengan Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah selalu merindukan kita. Selama hidupnya Rasulullah telah diberikan, selama hidup Rasulullah telah diberikan apapun yang dia punya, dikorbankan demi untuk memikirkan kita sekalian pada hari ini dan juga anak cucu kita nantinya. Saudaraku sekalian, beristighfar dan bersolawat, perbanyak istighfar dan solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita berziarah ke makam Rasulullah adalah untuk menumbuhkan mahabbah kita, mahabbah cinta kita kepada Rasulullah. Ketika kita itu membacakan Thala'al Badru alaina, setiap kita membaca solawat kehadiran Rasulullah SAW, ada di antara kita ini yang merasakan kehadirannya Rasulullah, ada yang kurang bisa merasakan kehadiran Rasulullah. Ketika kita tidak bisa merasakan hadirnya Rasulullah, beristighfar Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena banyak dosa-dosa kita sehingga hati kita tidak nyambung dengan Rasulullah SAW. Saudaraku, dalam kehidupan apapun Rasulullah setiap waktu, setiap saat diberikan amanah oleh Allah yang beratnya luar biasa, mengemban wahyu Allah, mengemban tugas sebagai Rasulullah. Dia korbankan kesenangan pribadinya, beliau korbankan kepentingan-kepentingan apapun dia tidak punya, kecuali hanya memikirkan kita sekalian sebagai umat Rasulullah. Sehingga Rasulullah yang dulunya kaya raya, ketika Rasulullah masih muda, usia sebelum nikah dia menjadi seorang miliarder. Usia 25 dia seorang yang penuh dengan harta kaya raya. Dan rumah tangga mendapatkan jodoh seorang pengusaha juga kaya raya. Tapi apa kalau kita lihat setelah dia angkat menjadi seorang rasul, harta bendanya semua ditasarrufkan, harta bendanya semuanya digunakan untuk berjuang sampai habis hartanya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Habis hartanya Rasulullah. Sehingga suatu ketika seorang sahabat Umar ibn Khattab yang suatu ketika itu masuk ke rumah Rasulullah yang tidak berani selama ini, dan saat itu dia keluar dan masuk ke rumah Rasulullah, Sayyidina Umar ibn Khattab terdiam. Bahkan pintu pun Rasulullah tidak punya. Rumahnya Rasulullah bukan pintu yang dari kayu jati, bukan pintu yang dipelitur, bukan pintu yang luar biasa, tapi lihatlah, rumah Rasulullah hanyalah korden, selembar kain yang hanya untuk menutup. Dan Rasulullah hanyalah di sini tidak punya kamar. Saudara sekalian, apa yang dilakukan Rasulullah? Rumah tidak ada perabotan, tidak ada lemari, tidak ada meja yang indah. Padahal namanya begitu luar biasa. Bahkan persediaan untuk makan besok pun Rasulullah tidak punya. Sehingga seringkali Rasulullah itu 3 hari tidak makan. Bukannya karena tidak mampu, memang tidak ada yang dimakan. Haknya Rasulullah ketika rumah seperti ini, dan Sayyidina Umar ketika masuk meneteskan air mata Sayyidina Umar, menangis Sayyidina Umar, akhirnya mengatakan,
Ditanya oleh Rasulullah, ya Umar, kenapa kau menetes, kenapa kau menangis? Sayyidina Umar dengan kata yang terbata terputus, ya Rasulullah, seperti inikah rumahmu ya Rasulullah. Memangnya kenapa? Namamu tidak kalah besar dibanding raja yang di Romawi dengan raja yang di Persia. Kalau mereka begitu istananya indah, tapi saya lihat rumahmu ya Rasulullah seperti ini. Rasulullah hanyalah tersenyum. Wahai umat, ketahuilah, saya tidak mau mendapatkan bagian-bagian saya ini di dunia, tetapi saya di akhirat tidak bisa memberi syafaat pada umatku. Biarlah ini saya alami seperti ini, supaya nanti di akhirat saya bisa minta sama Allah untuk memberi syafaat, memberi pertolongan pada umat-umatku. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini masih mencintai rumah tangga, masih mencintai perabotan-perabotan yang ada di rumah, fasilitas-fasilitas duniawi, apalagi kita ini iri dengan saudara gara-gara dunia, malulah pada Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Malu pada Rasulullah. Rasulullah hilangkan itu dunianya supaya doanya dikabulkan oleh Allah. Maka beristighfar saudaraku sekalian. Astagfirullahaladzim. Dan Rasulullah pun bukan hanya beliaunya, tetapi juga dialami oleh anak, dialami oleh putrinya ketika belum nikah. Fatimah Zahra adalah seorang gadis yang cantik, tangannya halus, tapi ketika nikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suatu ketika ada seorang sahabat ketika lebaran itu lari tergopoh-gopoh mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, ikut kami. Ada apa? Ikut saya ya Rasulullah, penting. Akhirnya Rasulullah ikut. Kemana? Udah ikut. Ternyata dia ajak datang ke rumahnya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Begitu Rasulullah berada di pintu, kemudian sang sahabat mengatakan, lihatlah ya Rasulullah, ini cucu baginda. Dan Rasulullah untuk menahan lapar dirinya, Rasulullah kuat. Melihat putrinya Siti Fatimah dulu ketika gadis tangannya begitu halus, tapi ketika rumah tangga dengan Ali bin Abi Thalib tangannya jadi kasar. Bantu untuk mbak tepung, bantu untuk semuanya pekerjaan rumah tangga. Karena Ali bin Abi Thalib itu miskin harta, tapi kaya akan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah tidak kuat melihat cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Lebaran-lebaran dia makan roti yang sudah basi, tidak tahan melihat cucunya. Di saat itu menetes air mata Rasulullah. Ya Allah, tidak tega rasanya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, bukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak punya harta, walaupun semiskin-miskinnya putri Rasulullah, semiskin-miskinnya mantunya Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi kalau malam lebaran dia bagikan harta itu pada orang-orang yang fakir, padahal dia sendiri itu fakir. Maka dari itu saudara sekalian, 2 tahun kami pun tidak berkunjung ke Tanah Suci. Menangis rasanya batin ini tidak bisa berziarah ke sana. Semoga Bapak Ibu yang belum ke sana cepat-cepat. Kenapa? Rasulullah menanti, Rasulullah itu kangen sama kita, sehingga Rasulullah memuji. Kalau para sahabat imannya kuat biasa karena dibimbing langsung oleh Rasulullah. Kalau para tabiin ini imannya kuat, wajar dibimbing oleh muridnya Kanjeng Nabi, yaitu para sahabat. Tapi ketika umat ini jauh dari arah, umat ini jauh waktunya, masanya ribuan tahun setelah Rasulullah, melihat aja tidak pernah, berkunjung ke Mekah, ke Madinahnya pun belum pernah.
melihat situasi di Madinah juga belum pernah, tapi punya keimanan yang kuat, dia cinta pada Rasulullah, maka inilah yang dirindukan oleh Rasulullah. Luar biasa, semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, malam hari ini ayo kita kembali sambungkan hati pikiran kita kepada Rasulullah, perbanyak kita baca sholawat, ikuti apa yang dimau oleh Rasulullah, jangan dilakukan yang dilarang oleh Rasulullah, karena itu semua adalah atas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Rasulullah menjelang wafat, tidak ada yang dipikirkan oleh Rasulullah, sehingga ketika nyawa itu ditarik oleh malaikat Israel, sementara di samping Rasulullah tidak ada orang kecuali keluarga, Sayyidina Ali, Siti Aisyah, Siti Fatimah, semuanya ada di situ, dan malaikat Jibril yang menemani. Ketika malaikat Israel itu akan menarik ruhnya dari kaki menjalar terus ke atas, ujung kakinya mulai terasa dingin sekali. Terlihat wajah Rasulullah menahan sakitnya, tangannya mulai mengepal karena nahan sakitnya. Sakaratul maut, ditarik ruhnya, dan ketika sudah mencapai ke dada, sudah mau menjelang ke tenggorokan, Sayyidina Ali memperhatikan terus bagaimana ekspresi wajah Rasulullah, sampai malaikat Jibril itu membuang wajahnya, memalingkan wajahnya, dan dikatakan oleh Rasulullah, ya Jibril, kenapa engkau tidak melihatku? Apakah kamu tidak sudi di akhir-akhir hayatku ini? Apa yang salah? Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tega? Saya setiap waktu menemanimu, melihat meregang sakit sakaratul maut, saya tidak tega ya Rasulullah. Wahai Jibril, kuatkan hatimu, lihatlah aku di akhir hayatku ini. Akhirnya malaikat Jibril dengan terpaksa dikuat-kuatkan hatinya, melihat wajah Rasulullah yang meradang kesakitan karena ruhnya mau dicabut. Ketika sampai ke tenggorokan, kemudian bibir sudah mulai biru, dan ada pergerakan bibir seakan ingin menyampaikan sesuatu. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib cepat-cepat ditaruh telinganya dekat di bibirnya Rasulullah, dan di saat itu terdengar kata, jagalah sholat. Di akhir hayat Rasulullah pesan wasiat kepada kita semuanya, jagalah sholat, jangan tinggalkan sholat. Dan tidak ada lagi kata kecuali terucap, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku bagaimana ya Allah kalau saya tinggal? Umatku bagaimana ya Allah kalau saya tidak mendampingi? Di akhir hayat Rasulullah yang menahan sakitnya sakaratul maut, tapi tidak dipedulikan, tapi yang terpikir di dalamnya adalah umatnya. Kulo panjenengan semuanya ini. Tapi sungguh naif ketika kita dipikirkan Rasulullah, Rasulullah merindukan kita, tapi kita tidak rindu pada Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin ketemu kita, tapi kita tidak pernah merasakan ingin ketemu Rasulullah. Menyebut namanya pun juga jarang. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, semoga kita harta benda yang kita dititipi oleh Allah, semuanya akan kita tinggal. Tak masalah harta itu, selama bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu sedih Rasulullah melihat kita Bapak Ibu sekalian, apalagi di akhir-akhir zaman sekarang ini, sedih melihat umatnya. Lebih banyak yang meninggalkan syariat Rasulullah daripada yang menjalankan. Sedih Rasulullah melihat, sehingga Allah turunkan banyak bala-bala yang gak karuan seperti ini. Tidak tega. Kalau kita bisa merasakan kehadirannya Rasulullah, wajahnya Rasulullah, nangis rasanya Rasulullah sendiri. Maka bertobat kita, mari kembali kepada Allah, kembali kita merangkul Rasulullah. Walaupun kita tidak bisa melihat, walaupun mungkin hati kita belum bisa merasakan,
Tapi yakinlah Rasulullah itu mendekat pada kita, hadir di majelis ini malam hari ini. Tetapi Rasulullah hadir dengan wajah penuh berharap, dengan pertobatan kita kepada Allah, mendoakan kita. Sedih wajahnya Rasulullah melihat kita. Oleh karena itu mari beristighfar Bapak sekalian. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Baik Bapak Ibu sekalian, tanyakan pada diri kita, masihkah kita ini mencintai tabungan kita yang مولاي صل وسلم